Siapa di sini yang udah males bawa uang cash kemana-mana? Kalau bisa, dompet ditinggal aja sekalian. Welcome to the club Cashless Society. Gesek, colok kartu, scan sambil pencet-pencet smartphone udah jadi kebiasaan yang lumrah saat ini buat bertransaksi di segala lini. Hemat waktu, efisien, dan tetap aman karena dilengkapi fitur keamanan canggih, jadi alasan mengapa uang cash mulai ditinggalkan. Ada banyak alasan kenapa cashless society bisa berkembang seperti sekarang. Menurut Consumer Payment Attitude Study 2022, sekitar 67% orang Indonesia udah siap meninggalkan uang cash. Mereka lebih senang menggunakan dompet digital, kartu debit atau kredit, QR code, serta metode pembayaran contactless. Studi ini juga menunjukkan bahwa 78% Gen Z, 74% millennials, dan 73% kelompok affluent yang uangnya nggak berseri udah nyobain gaya hidup cashless. Macam Sultan Andara sama Sultan Bintaro kali ya. Menurut Riko Abdurrahman, Presiden Direktur Visa Indonesia, gaya hidup ini dipilih karena didukung perkembangan teknologi digital dan perubahan cara generasi muda mengelola keuangan. Gak dapat dipungkiri juga kalau pandemi COVID-19 kemarin punya pengaruh besar pada perkembangan cashless society. Salah satu alasannya karena tanpa uang cash dirasa lebih higienis. Tapi apa cuma itu ya alasannya? Ternyata nggak cuma itu alasannya teman, ada segambreng alasan lainnya. Pertama, kalau kamu beli barang di toko pakai aplikasi-aplikasi seperti dompet digital, udah pasti ya sesuai harga barang dan nggak ribet nunggu kembalian. Entah kembaliannya nggak cukup, atau alasan penjualnya baru penglaris lah. Males banget nunggunya. Terus transaksi juga lebih efisien, bisa kapanpun dan di mana aja. Udah gitu sering ada aplikasi yang ngasih promo, diskon, cashback, poin, sampai bonus barang juga ada. Satu kata, praktis, ya kan? Yang paling penting aman dari maling atau rampok, soalnya nggak perlu lagi bawa uang cash banyak-banyak. Resiko banget ya. Semua transaksi lebih mudah dikontrol, nggak perlu catat-catat, semua transaksi udah tercatat di historinya secara otomatis. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga deh teman. Dan yang terakhir, perputaran ekonomi lebih cepat karena transaksi non-tunai dapat membantu mempercepat perputaran uang dalam masyarakat. Sehingga uang lebih cepat didistribusikan ke sektor-sektor produktif. Efeknya, kondisi ekonomi masyarakat dan gairah investasi negara jadi meningkat. Semua ini bisa terjadi karena adanya dukungan pemerintah juga yang mendukung terbentuknya masyarakat cashless di Indonesia dengan terbitnya Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang digagas oleh Bank Indonesia tahun 2014. Apa aja tuh gerakannya? Nih ya, yang pertama ada e-tol yang nggak bikin kita ribet bawa uang tunai buat bayar tol lagi. Yang penting saldonya jangan lupa diisi ya teman. Terus ada juga gerbang pembayaran nasional atau GPN yang bikin transaksi pakai kartu ATM atau debit semakin gampang. Gak cuma itu, kita punya KRIS, standar pembayaran digital yang bikin hidup kita makin simpel, tinggal scan QR aja. Bahkan aplikasi uang digital, mobile banking, dan dompet digital juga masuk ke gerakan ini. Makanya UMKM atau perusahaan besar terdorong juga buat kerjasama dengan penggunaan uang digital ini karena mempermudah transaksi mereka. Udah gitu konsumennya juga dikasih cashback sama promo juga. Makin-makin deh. Tuh kan, pantas aja klub anti ribet bawa uang cash makin menggila. Bahkan beli cilok aja nih udah tinggal scan sekarang. Sorry, ora butuh duit. Tapi tunggu dulu. Dari segudang kelebihan, ada juga loh kekurangan yang perlu kamu tahu kalau sebelum gabung sama tim Cashless Society. Coba simak nih, belum adanya regulasi yang kuat alias belum ada aturan yang benar-benar ngejamin keamanan transaksi kita nih. Jadi tetap harus hati-hati ya. Terus efek negatif lainnya adalah bikin kita makin konsumtif, jadi impulsif dan boros belanja online. Lanjut yang ketiga, transaksi digital belum merata banget. Jadi literasi keuangan di Indonesia masih ada yang kurang. Ada daerah-daerah yang masih ketinggalan karena minimnya akses internet dan tingkat edukasi yang rendah. Jangan lupa, ada juga biaya adminnya. Coba deh perhatiin kalau lagi top up dompet digital atau pas mau nyelesain pembayaran di e-commerce. Ada aja kan tambahannya? Nah, yang ini paling bahaya, resiko cybercrime.
Salah satu contohnya, skimming atau penipuan berkedok aplikasi. Tahu-tahu ludes aja itu duit kita. Ih, ngeri. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah uang cash akan punah? Jadi gini, sebenarnya Bank Indonesia ada rencana buat bikin rupiah digital yang terbagi jadi 2 jenis nih. Yang pertama, yaitu rupiah digital wholesale buat transaksi khusus kayak pasar falas, operasi moneter, dan transaksi pasar uang ataupun transaksi lainnya yang bersifat wholesale. Yang kedua, adalah rupiah digital retail untuk transaksi umum oleh personal ataupun bisnis seperti untuk transfer dan transaksi umum lainnya. Kita tunggu aja tanggal mainnya rupiah digital beredar. Bisa jadi nggak lama lagi. Mungkin buat saat ini, uang cash masih akan bersanding sama uang digital seandainya rupiah digital udah beneran established. Tapi buat kedepannya, who knows? Untuk itu, jangan lupa terus belajar dan update tentang teknologi ya, biar kita makin bijak dalam bertransaksi dan stay waspada. Jangan sampai FOMO atau fear of missing out, atau takut ketinggalan zaman yang malah bisa nambahin masalah dan beban hidup kita yang udah berat ini. Yuk, nikmati terus perkembangan zaman ini dan selamat bergabung di Cashless Society. Jangan lupa like dan subscribe ya teman.